Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyu Diri Fadilah. Jangan lupa untuk subscribe dan like video, dan jangan lupa untuk share semua video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, nah hari ini kita akan membahas mengenai saringan udara ya guys. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai saringan udara yang ada pada sepeda motor ya guys. Jadi saringan udara atau filter udara ya guys, atau filter udara nih ya. Jadi bentukan dari saringan udara ada berbagai macam-macam ya guys. Ada yang berbentuk seperti ini, kemudian ada yang berbentuk seperti ini, ada macam-macam ya guys. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, jadi sedikit mengenai tentang saringan udara ya guys. Jadi di saringan udara ini kita bisa lihat ya guys, di saringan udara ini fungsi dari filter udara itu untuk motor adalah menyaring udara. Jadi menyaring udara bebas dari luar yang akan masuk ke ruang pembakaran agar selalu dalam keadaan bersih. Nah, jadi kalian bisa lihat ya guys. Nah, di sini pembakaran agar selalu dalam keadaan bersih. Nah, banyak kotoran yang masuk ke dalam ruang bakar akan berakibat fatal bagi kerja mesin motor. Nah, jadi ketika kotoran-kotoran itu banyak yang masuk ke dalam ruangan bakar, itu berakibatnya fatal ya guys bagi kerja mesin sepeda motor. Nah, dimana akan berdampak piston, ring, dan dinding silinder menjadi aus atau baret. Nah, jadi ketika adanya kotoran yang masuk ke dalam ruang bakar, itu dampaknya bisa membuat aus ya, atau baret-baret kecil. Memang debu-debu yang masuk itu bisa membuat dinding-dinding dari silinder itu menjadi terbaret ya guys. Nah, jadi lakukanlah penggantian filter udara itu secara berkala setiap kelipatan 16.000 km ya guys. 16.000 km itu udah cukup sangat-sangat jauh ya guys ya. Nah, ini berdasarkan standarnya 16.000 km, tapi sekarang ini kita nggak bisa samain dengan beberapa kondisi wilayah ya guys. Nah, termasuk apakah wilayah tempat kita tinggal itu adalah wilayah yang sangat-sangat berdebu, ataukah wilayah kita yang wilayah yang berada di pesisir pantai. Nah, jadi ada banyak indikasinya ya guys. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kondisi, dan ini dalam keadaan normal 16.000 km dengan keadaan yang tidak berdebu, tidak sangat berdebu ya guys. Nah, jadi jika kalian tinggal di kota yang sangat-sangat berdebu, itu kalian bisa cek langsung filter udaranya ketika kalian melakukan servis. Nah, ketika melakukan servis, kalian akan lihat guys ya, kalian akan lihat nanti kondisi dari filter udaranya itu bagaimana. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama adalah potensi bahaya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya guys, ada potensi bahaya. Yang pertama, potensi bahayanya apa? Potensi bahayanya konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Jadi dia dapat menimbulkan konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih boros dan dapat merusak komponen mesin lainnya seperti piston, ring piston. Jadi piston itu tergores akibat filter udara yang kotor. Jadi guys, kelihatannya sepele ya guys. Nah, tapi itulah awal mula terjadinya
kerusakan. Nah, kemudian jenis dan fungsi filter udara. Jadi filter udara itu membersihkan udara yang masuk ke dalam mesin. Partikel kotoran debu yang masuk dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Jadi ada 3 jenis filter udara ya guys. Nah, filter udara yang pertama adalah filter udara yang jenis busa ya, ada yang berjenis busa dan kemudian ada yang jenis filter kertas. Nah, ini kebanyakan sekarang yang udah pakai sistem filter kertas ya, dan ada yang menggunakan satu lagi nih yang namanya dengan viscose element. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga itu konfirmasi kondisi filter udara ya. Nah, jadi guys, kalian lakukan dulu nih cek ya, cek filter viscose elemennya. Jadi kalian cek dulu saringan udaranya bagaimana kondisinya. Nah, jadi kondisi normal itu, dalam kondisi normal itu filter udara kita itu masih sangat-sangat bersih ya guys, masih sangat-sangat bersih. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, kalian bisa lihat bahwasanya filter udara ini masih dalam kondisi yang bersih. Kemudian filter udara itu ada yang dalam kondisi kotor guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri di mana kondisi kotor ini sangat-sangat membahayakan ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan secara berkala, lebih sering bila motor dipakai di daerah yang panas dan jalan yang berdebu. Nah, jadi kondisinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi jika kalian tinggal yang ada di daerah yang cukup panas dan jalannya itu juga berdebu, jadi filter udara itu sering dicek aja guys. Nah, jadi ketika kalian servis, cek apabila kondisinya udah sangat tidak memungkinkan, segera diganti aja guys. Nah, kemudian filter udara jenis kering atau busa tuh harus dibersihkan setiap kelipatan 4000 km. Nah, jadi yang jenis busa setiap 4000 km tuh ya wajib deh kalian harus benar-benar cek dan harus dibersihkan lagi. Dan kemudian untuk yang filter udara jenis viscose element, nah dalam kondisi normal tuh wajib dilakukan penggantian setiap 16.000 km. Jangan lakukan pembersihan atau penyemprotan dapat mengakibatkan viscose element tidak rata atau berkurang. Umur penggantian bisa menjadi lebih pendek jika kondisi jalan kotor atau berdebu. Nah, jadi gini guys, tadi kita udah bilang ya guys ya, bahwasanya jangan lakukan pembersihan atau penyemprotan karena itu dapat mengakibatkan viscose element itu tidak rata atau berkurang. Jadi gini guys, kebanyakan kita setelah kita pakai nih guys, nah di dalam melakukan servis, jadi filter udara yang kotor ini dibersihkan dengan cara menggunakan kompresor. Nah, jadi itu sangat-sangat tidak disarankan ya guys, karena itu bisa merusak gitu kan guys. Nah, kemudian nih pada tahap yang keempat, pemeriksaan dan pembersihan filter udara. Jadi dilarang keras guys, dilarang keras membersihkan filter udara jenis viscose element. Kenapa? Karena tekanan udara yang besar dapat menghilangkan lapisan elemen sehingga mengurangi kemampuan mencegah debu masuk. Nah, jadi udah jelas ya, jangan lakukan pembersihan atau penyemprotan filter udara viscose element. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan atau pembersihan, jadi dengan adanya tekanan udara yang besar tuh dapat menghilangkan lapisan elemen sehingga mengurangi kemampuan mencegah debu masuk. Ketika debu masuk, seringnya kita bersihin pakai angin atau kompresor, itu membuat celah-celah ini menjadi lebih besar, sehingga
yang tadinya fungsinya filter udara itu adalah untuk menghambat debu-debu yang masuk, dan itu bisa membuat atau sehingga itu dapat membuat debu-debu yang partikelnya kecil, yang lebih kecil, itu dapat masuk ke dalam filter udara. Nah, apa yang diakibatkan? Sementara fungsi dari filter udara adalah menyaring debu-debu yang ada di sekitarnya. Nah, jadi buat kalian guys ya yang masih sering-sering nih ya, oke guys. Nah, kalau misalnya kalian mau bersihkan ya boleh, tapi dengan jarak yang jangan terlalu dekat ya guys. Dan itu sangat-sangat tidak disarankan. Karena apa? Karena bisa ya hilang fungsinya tadi guys. Nah, jadi dengan kalau bisa diganti aja sih guys. Nah, tapi kalau misalnya mau dibersihkan ya boleh sekali atau 2 kali guys, jangan sampai 3 kali atau lebih ya guys, atau sekali aja deh. Saran saya kalau memang mau dibersihkan sekali aja, tapi untuk yang berikutnya lebih baik diganti guys ya, karena itu dapat merugikan komponen-komponen mesin yang lain ya guys. Nah, itu sekadar ya saran atau tips bagi kalian guys nih, bagi kita semua pengguna sepeda motor. Ada baiknya kita mengerti mengenai beberapa komponen yang cukup mudah dipahami ya guys. Nah, jadi oke guys, nah baik, tadi kita udah membahas mengenai beberapa tips dan trik ya guys mengenai saringan udara. Nah, sekarang kita akan ambil contohnya ya guys. Kita akan ambil contoh. Nah, kalian bisa lihat ya guys, ini adalah saringan udara yang udah sangat-sangat kotor ya guys. Jadi ini dah nggak bagus untuk dibersihin lagi. Ini sebenarnya udah tadi udah dicoba untuk dibersihkan ya guys, udah coba untuk dibersihkan dengan cara menyemprot, tapi ya seperti ini guys. Udah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk digunakan lagi guys. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang masih baru, nah, sangat berbeda ya guys. Nah, jadi ya tergantung kalian lagi guys ya. Mending ganti ini harganya juga nggak terlalu mahal ya guys, harganya sekitar 50-an ribu nih, berkisar di antara 50-an ribu. Nah, dan ya saya sarankan cari yang asli, genuine partnya ya, genuine part untuk Honda. Karena apa? Karena banyak produk-produk tiruan yang dibuat dengan sembarangan, atau nanti bahkan dari barang-barang yang recycle ya guys. Nah, jadi sekian ya guys mengenai filter udara. Apabila ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa untuk share semua video-video yang ada di channel WD Fadilah. Oke, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.